Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan profesi kependidikan ya. Hari ini pertemuan yang ketiga ya. Sub CPMK yang akan dibahas yaitu mengenai keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional ya. Materi sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana itu profesi guru dan bagaimana sejarah ya guru di Indonesia dalam perkembangannya. Kemudian tugas dan fungsi guru itu seperti apa? Kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan dan kompetensi yang akan dikuasai seorang guru profesional. Pada kesempatan ini masih akan dikaji oleh kelompok 1 ya. Baik, untuk selanjutnya kita buka dulu perkuliahan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu untuk presentasi Bapak persilahkan kelompok 1. Izin share screen, Pak. Oke. Sudah siap, Yosef? Siap, Pak. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi selanjutnya tentang di sini ada sejarah profesi kependidikan dari lembaga kependidikan, lalu tugas dan fungsi guru, selanjutnya keterampilan dasar yang harus dimiliki guru profesional, lalu yang terakhir itu kompetensi yang harus dimiliki guru profesional. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang sejarah singkat dari profesi guru di Indonesia. Nah, sejarah singkat profesi guru di Indonesia. Yang pertama ada sejarah dari profesi kependidikan. Perkembangan profesi guru di Indonesia, mula-mulanya itu guru di Indonesia itu diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Nah, menurut Nasution tahun 1987, yaitu mengemukakan perkembangan guru di Indonesia pada mulanya, guru diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus, yang ditambah dengan orang-orang yang lulus dan sekolah guru atau quick school. Jadi dulu itu pada zaman Belanda Indonesia masih dijajah oleh Belanda, dulu itu nama, kalau sekarang makan seperti fakultas keguruan gitu, kalau dulu mah sekolah guru atau quick school gitu. Yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Nah, karena mendesaknya keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 guru.
yaitu yang pertama itu guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Jadi guru yang pertama itu guru lulusan dari sekolah guru atau quick school tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, guru yang bukan sekolah guru atau quick school tadi, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. Jadi ada guru yang lulus ujian tapi tidak ikut sekolah gurunya gitu. Lalu yang ketiga ada guru bantu. Guru bantu itu yakni guru yang lulus ujian guru bantu. Lalu yang keempat ada guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior. Jadi ikut gitu kepada guru senior yang merupakan calon guru. Dan yang terakhir atau yang kelima, guru yang diangkat karena keadaannya yang sangat mendesak, yang berasal dan warga yang pernah mengecap pendidikan. Jadi karena mendesak itu jadi langsung diangkat. Nah, dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru itu pernah mempunyai status yang sangat tinggi di masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi dan dianggap sebagai orang yang siapa tahu kalau zaman dulu. Selanjutnya, sejarah lembaga kependidikan. Nah, pada masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Nah, kalau sekarang itu jadi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Nah, organisasi ini bersifat unitaristik. Nah, unitaristik itu upaya menghilangkan perbedaan gitu. Jadi tidak mengenal perbedaan agama, ras, suku, bangsa, pendidikan, ijazah, jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu unitaristik. Yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolahnya tersebut. Nah, dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka itu umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Nah, kalau dulu itu disebutnya sekolah rakyat angka 2. Nah, kalau bahasa Belandanya itu Tweede Inlandse School. Nah, sekolah rakyat angka 2 itu merupakan sekolah dasar dengan masa pendidikan selama 3 tahun. Nah, dan tersebar di seluruh pelosok desa. Nah, maksud dari pendidikan sekolah rakyat angka 2 ini adalah dalam rangka sekedar memberantas buta huruf gitu dan mampu berhitung. Lalu bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa daerah dengan guru tamatan Hollands Inlandse Quick School atau gurunya itu tamatan dari sekolah guru bantu. Jadi guru-guru yang ngajar di sekolah rakyat angka 2 ini adalah guru-guru tamatan dari sekolah guru bantu. Selanjutnya, tidak mudah bagi Persatuan Guru Hindia Belanda memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping Persatuan Guru Hindia Belanda, berkembang pula organisasi guru baru, antara lain yang pertama ada Persatuan Guru Bantu atau PGB, lalu Perserikatan Guru Desa atau PGD. Nah, selanjutnya ada Persatuan Guru Ambaskul atau PGAS. Nah, Ambaskul itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya sekolah kerajinan gitu. Selanjutnya ada Perserikatan Normal School atau sekolah biasa gitu. Lalu ada Hogere Quick School Board atau HKSB atau dalam kata lain itu seperti TK gitu. Lalu di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya. Nah, seperti Christelijke Onderwijsvereniging atau dalam kata lain Asosiasi Pendidikan Kristen. Yang kedua ada Katoliki Onderwijsbond. Nah, kalau ini Orde Katolik. Lalu Vereniging van
Woerkraten atau WM itu kalau diartikan Persatuan Guru Mulo. Kalau Mulo itu singkatan dari MULO gitu. Jadi MULO itu adalah singkatan dari Meer Vidkerpri Lager Onderwijs, yang artinya pendidikan dasar lebih lanjut, atau kalau sekarang kita bisa dikatakan seperti SMP gitu. Dan yang terakhir ada Nederland BDC Onderwijs Genootschap atau NIOG, yaitu Masyarakat Pendidikan Bidik Belanda, yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Nah, mungkin seperti itu penyampaian materi dari saya. Dilanjutkan penyampaian materi selanjutnya oleh Santi Aulia. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Yusef yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kepada next slide. Kalau di saya, Apakah sudah slide-nya sudah belum? kalau di saya masih sejarah singkat atau saya yang error? Sejarah tentang masa Sama kemerdekaan. saya juga. Iya, sejarah lembaga pendidikan. Ini slide berapa, Yusuf? Oke, ya udah. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah singkat profesi guru di Indonesia. Yang pertama, di masa kemerdekaan. Nah, kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan sejak lama tumbuh, mendorong para guru pribumi memperjuangkan bersama hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya itu antara lain, kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda, satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Nah, semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru itu tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak dengan perjuangan nasional dan teriak merdeka. Nah, selanjutnya, pada tahun 1932 ini, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau yang biasa disebut PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangatlah didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi itu dilarang. Sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia tidak lagi dapat melakukan aktivitasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi guru. Guru adalah seorang figur pemimpin. Nanti mohon maaf. Selanjutnya bagian Salma. Oh, oke. Terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Santi atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi tugas dan fungsi guru yang akan disampaikan oleh Salma. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membacakan materi mengenai tugas dan fungsi guru. Guru adalah seorang figur pemimpin. Guru sebagai satu sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik.
Guru berperan membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Menurut Jamaroh pada tahun 2005, guru berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai perencana kurikulum. Yang kedua, guru menghadapi anak-anak setiap hari sehingga gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar. Maka, dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. Guru sebagai perencana, pelaksana, dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin atau guidance worker. Yang keempat, guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah pemecah masalah, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem ataupun masalah. Yang kelima, guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak. Dan yang terakhir, guru harus selalu aktif dalam segala aktivitas anak. Misalnya dalam ekstrakurikuler, membentuk kelompok, belajar, dan juga sebagainya. Mungkin itu saja, Yusef, yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra. Kepadanya disilakan. Kepada Zahra, ada? Ya, ada. Mohon maaf tadi terkendala jaringan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Salma tadi mengenai tugas dan fungsi guru. Nah, di sini dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban sebagai berikut. Nah, yang pertama atau A, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian yang kedua itu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga itu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, dengan meneliti butir-butir tersebut, nyatalah bahwa tugas guru tidaklah ringan. Guru di samping mengajar atau transfer of knowledge, tetapi juga mendidik atau transfer of value. Dengan memikul dua beban tersebut, maka profesi guru harus berdasarkan panggilan jiwa, sehingga dapat menunaikan tugas dengan baik dan ikhlas. Di samping itu, guru harus mendapat haknya secara proporsional, sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya, sehingga keinginan peningkatan kompetensi guru dan kualitas belajar anak didik bukan hanya slogan di atas kertas. Nah, status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan, yakni antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Kemampuan keempat tersebut merupakan kemampuan terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Misalnya, seorang guru yang dapat mendidik tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, maka ia tidak dapat dikatakan guru yang paripurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Zahra atas pemaparan materinya. Mungkin di sini akan saya tambahkan lagi beberapa satu menurut Mulyasa tahun 2005 menambahkan beberapa peran guru dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai model dan teladan atau uswatun hasanah. Sebagai seorang yang harus digugu dan ditiru, tentu saja pribadi seorang guru selalu mendapatkan sorotan peserta didik dan orang sekitarnya. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada sikap dasar, lalu bicara dan gaya bicara. Lalu selanjutnya yang ketiga kebiasaan bekerja. Lalu sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan,
proses berpikir, perilaku neurotis, keputusan, kesehatan, dan gaya hidup secara umum. Nah, selanjutnya, sebagai pembangkit pandangan, guru dituntut untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Lalu sebagai pembawa cerita, selanjutnya sebagai aktor. Nah, guru itu tidak hanya berkutat pada penyampaian materi, melainkan juga tentang kepribadian manusia, sehingga mampu memahami respon-respon pendengarnya. Dengan menanggapi respon tersebut, dapat mengerti sikap yang harus dilakukan. Selanjutnya, sebagai emansipator. Nah, guru itu tidak membeda-bedakan latar belakang, jenis kelamin, sosial budaya siswa-siswinya, sehingga tidak ada pilih kasih dalam proses pembelajaran. Selanjutnya sebagai konservator. Maksudnya guru harus menjaga tradisi, kekayaan kebudayaan masa lampau, dan mentransfer kepada peserta didik. Dan yang terakhir sebagai kulminator atau guru adalah orang yang mengarahkan proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, yaitu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya dengan memperhatikan dan melaksanakan peran dan fungsi guru secara simultan. Maka peserta didik akan lebih terkondisi untuk siap menggapai masa depan yang cemerlang. Sebab guru adalah barisan terdepan dalam membentuk karakter calon pemimpin masa depan. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya tentang keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru yang akan disampaikan oleh Rijal. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi yaitu tentang keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Poin yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, membuka pelajaran merupakan usaha untuk menciptakan prakondisi agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Membuka pelajaran artinya mengarahkan siswa pada yang diperlukan pada awal pembelajaran, melainkan juga selama proses pembelajaran. Nah, menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyimpulkan kegiatan inti. Kegiatan menutup pelajaran harus memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru. Kemudian poin yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik. Kegiatan menjelaskan memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah penyampaian pesan. Kemudian pihak yang dituju dan pesannya atau message. Nah, tujuan menjelaskan tidak untuk membuat siswa hafal, tetapi membuat siswa menjadi memahami apa yang sedang dipelajari. Penjelasan itu harus berkesan dan bermakna bagi siswa. Sebelumnya perlu dilakukan juga perencanaan dengan baik dan memperhatikan isi materi serta kondisi siswa. Kemudian isi materi juga perlu disajikan dengan teknik yang tepat agar mudah dipahami oleh peserta didik. Poin yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran.
dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Nah, tujuan penggunaan variasi ini dalam proses belajar mengajar menghilangkan kejemuan dalam mengikuti proses belajar, mempertahankan kondisi optimal belajar, meningkatkan perhatian dan kondisi peserta didik, memudahkan pencapaian pembelajaran. Poin yang keempat adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan merupakan keterampilan memberi respon positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tertentu. Penguatan juga dapat dikatakan sebagai respon terhadap suatu tingkah laku yang sengaja diberikan agar tingkah laku tersebut dapat terulang kembali. Yang kelima adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapat jawaban dari orang lain. Setiap pengajaran, evaluasi, pengukuran, dan penilaian dilakukan dengan pertanyaan. Tujuan keterampilan bertanya agar peserta didik bisa termotivasi untuk terlibat dalam interaksi belajar, berani mengutarakan pendapat, dan mampu meningkatkan pola berpikir peserta didik. Kemudian poin yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini merupakan keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengembalikan kondisi apabila terjadi gangguan dalam pembelajaran. Poin yang ketujuh adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemampuan mengajar kelompok kecil merupakan kemampuan guru mengajar peserta didik sebanyak 3-8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan mengajar perseorangan atau individual merupakan kemampuan guru untuk menentukan waktu, bahan ajar, dan tujuan yang digunakan dalam mengajar, dan juga memperhatikan perbedaan setiap individu peserta didik. Poin yang terakhir, yang ke-8, merupakan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, kemampuan membimbing diskusi kelompok ini merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai guru. Dalam kegiatan mengajar, ada kalanya guru membuat kegiatan kerja kelompok. Namun, dalam suatu kegiatan diskusi, sering dijumpai siswa mengobrol tentang hal-hal di luar materi diskusi. Untuk itu, keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan diskusi secara efektif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizal yang telah memaparkan materi tentang keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru profesional. Nah, jadi keterampilan dasar ini ada 8 ya. Yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, lalu keterampilan menjelaskan, dan yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, lalu keterampilan memberikan penguatan, selanjutnya keterampilan bertanya, lalu keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan yang terakhir keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Santi. Disilah. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan kembali materi ya. Slide-nya masih di yang keterampilan dasar itu. Jaringannya kurang bagus, di sini agak lag. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi telah mengetahui keterampilan dasar yang harus dimiliki guru, di sini saya akan menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Baik, tunggu ya, karena jaringannya sedang tidak memadai.
slide-nya masih belum berubah, Santi. Masih. Nah, sekarang baru sudah berubah. Baik. Baik, teman-teman. Seperti yang telah saya paparkan tadi, saya akan jelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kompetensi keguruan, yakni seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru, agar dapat mewujudkan kinerja yang tepat dan efektif. Nah, di sini kompetensi guru profesional yang dipaparkan oleh Sudiarto tahun 2005 dalam Kunandar tahun 2007 meliputi yang pertama, guru itu harus bisa merancang dan merencanakan program pembelajaran. Selanjutnya, guru juga harus bisa mengembangkan program pembelajaran tersebut. Setelah guru dapat mengembangkan program pembelajaran, guru dituntut untuk bisa mengelola pelaksanaan program pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Sehingga selanjutnya guru akan menilai proses dan hasil pembelajaran tersebut. Setelah melaksanakan dan menilai proses hasil pembelajaran, guru itu harus bisa mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Nah, itu yang dipaparkan oleh Sudiarto untuk kompetensi guru profesional. Selanjutnya ada juga nih pendapat menurut Piet A. Sahertian dan Ida Alaida Sahertian tahun 1990. Nah, mereka mengemukakan ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, yang pertama itu kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Selain menguasai bahan pelajaran yang disampaikan, guru juga harus mampu mengelola program belajar mengajar. Guru juga harus bisa mengelola kelas dan menggunakan media atau sumber belajar yang mendukung untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Selain itu, guru juga dituntut untuk mampu menguasai landasan-landasan pendidikan, sehingga guru tersebut mampu mengetahui pengelolaan interaksi belajar mengajar. Selain mengelola interaksi belajar mengajar tersebut, guru juga harus bisa menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran. Nah, selanjutnya, guru juga harus bisa mengenal fungsi dan program pelayanan hubungan, bimbingan, dan penyuluhan. Lalu, kemampuan yang tak kalah pentingnya yaitu mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan. Dan selanjutnya, memahami prinsip dan hasil penelitian guna keperluan mengajar. Nah, dari beberapa uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru profesional adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, lalu kompetensi profesional. Nah, bagaimana sih penjelasan dari keempat kompetensi tersebut? Hal tersebut akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Siska. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Santi yang telah memaparkan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional. Nah, materi ini akan dilanjutkan lagi oleh Siska tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Nah, kepada Siska, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi sekaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pertama ada pemahaman terhadap peserta didik.
yaitu memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Yang kedua, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kepribadian. Dan yang terakhir, mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Kemudian ada perencanaan pembelajaran. Memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai, dan materi ajar. Dan yang terakhir, menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pembelajaran, yaitu menata latar ataupun setting pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian mengevaluasi hasil belajar. Yang pertama, merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Kemudian, menganalisis hasil evaluasi proses belajar dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Dan yang terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Yaitu dengan kita itu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, baik itu akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil. Berakhlak mulia, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Untuk kompetensi kepribadian meliputi kepribadian yang mantap dan stabil, yaitu seperti bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, berakhlak mulia dan menjadi teladan, yaitu bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada kepribadian yang dewasa, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik, dan memiliki etos kerja sebagai guru. Selanjutnya, kepribadian yang arif, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir, kepribadian yang berwibawa, meliputi dengan memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, selanjutnya memiliki perilaku yang disegani. Kemudian next. Selanjutnya kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam, yang mencakup penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah, atau substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, dalam menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, diantaranya seperti memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran yang terkait, menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua ada menguasai struktur dan metode keilmuan, meliputi menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi, kemudian memahami struktur konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan masyarakat, selanjutnya yang keempat ada kompetensi sosial. Kompetensi ini adalah
kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien, baik itu dengan peserta didik, tenaga kependidikan, dengan pendidik yang lain, orang tua atau wali peserta didik, juga masyarakat sekitar. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama, mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Nah, kompetensi sosial lainnya yang penting dikembangkan adalah menanamkan jiwa untuk menyadari dan menghargai sebuah perbedaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menyampaikan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional di sini ada 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogi, itu kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil. Selanjutnya kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kompetensi sosial, itu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, oke, sudah ditulis namanya di kolom chat. Sesi pertama kita ambil 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sandi, lalu Resti Barokah, dan juga ada Ani. Oke, untuk pertanyaan pertama kepada Sandi, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Sandi Ihsan Amarullah, NPM 2021-51027. Izin bertanya kepada kelompok pertama. Mohon disimak pertanyaannya. Pertanyaannya, peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai emansipator, yaitu di mana guru tidak membeda-bedakan latar belakang, jenis kelamin, sosial budaya, siswa-siswinya, sehingga tidak ada pilih kasih dalam proses pembelajaran. Tapi, dilihat dari kenyataannya, masih selalu ada guru yang menganakmaskan salah satu siswanya, misalnya ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai hal tersebut? Apa solusi yang bisa kalian lakukan supaya kejadian tersebut tidak terulang untuk kedepannya? Mungkin seperti itu. Apakah dapat dipahami? Oke, terima kasih dapat dipahami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya bisa ditulis lagi di kolom chat. Pertanyaan kedua dari Resti Barokah, kepadanya disilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Resti Barokah dengan NPM 2021-51004. Berdasarkan sumber yang pernah saya baca, bahwa dari hasil uji kompetensi guru atau UKG, ternyata nilai kompetensi guru secara nasional itu masih rendah, yang artinya masih banyak guru-guru yang kurang berkompeten. Tentunya hal itu tuh jadi PR atau tugas bagi kita. Lantas melihat persoalan ini dan begitu strategisnya peran guru, bagaimana meningkatkan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 ini? Model-model pelatihan ideal seperti apa yang mesti diberikan kepada guru dan apa sesungguhnya yang menjadi hambatan dan tantangan terbesar kita dalam upaya tersebut? Terima kasih.
Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Resti Barokah. Saya ingatkan kembali ya untuk tulis lagi pertanyaannya di kolom chat. Dan pertanyaan ketiga untuk sesi pertama ini dari Ani ya, kepada Ani disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Anessa Tenureni dengan NPM 202151037. Izin bertanya mengenai yang tadi keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru, kan ada poin untuk keterampilan mengelola kelas itu ya. Kan bila kasusnya ada guru yang tidak bisa mengelola kelas gitu. Hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh guru agar si keterampilan mengelola kelasnya itu tercapai dan guru tersebut dianggap sebagai guru profesional. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ani atas pertanyaan ketiga dari sesi pertama ini. Untuk pertanyaannya bisa ditulis lagi di kolom chat ya. Oke, mungkin untuk sesi pertama, berikan kami waktu untuk diskusi agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ketiga pertanyaan ini. Mungkin dari kelompok kami akan menjawab dulu pertanyaan dari Resbar terlebih dahulu. Kepada kelompok, kalau misalnya ada yang ingin menjawab pertanyaannya, disilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Resti Barokah, boleh? Iya, Mangga, boleh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari Resti Barokah ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Salma Febra Dewi. Pertanyaannya tuh kan, inti dari pertanyaannya itu, bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 ini? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang itunya dulu ya, yang bagaimana cara meningkatkan. Menurut sumber yang saya baca, pada kepada Salma, apakah ada suaranya atau hanya dari saya aja kurang jelas? Tidak ada suaranya. Tidak ada. Oh, berarti mungkin Salmanya keluar ya, ada kendala jaringan. Oke, kalau misalnya maaf, Salma apakah belum masuk, oke. Tadi sampai mana ya?
Oke, mangga dilanjutkan. Tadi sampai mana coba? Dari awal lagi aja. Oh iya, maaf ya tadi terputus. Jadi kompetensi yang dibutuhkan pada era pendidikan 4.0 ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan berpikir kritis dan berpikir kreatif, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah, dapat secara tepat, cepat, dan rasional yang melibatkan aktivitas mental dan intelektual. Guru harus mampu meramu pembelajaran sehingga dapat mengekspor kompetensi ini dari diri peserta didik. Yang kedua, keterampilan komunikasi dan kolaboratif sebagai satu kompetensi yang sangat dibutuhkan pada abad sekarang ini. Pembelajaran merupakan sarana yang sangat strategis untuk melatih dan meningkatkan komunikasi peserta didik. Hal ini dapat berlangsung ketika bertanya, menjawab pertanyaan, ataupun menyampaikan pendapat. Keterampilan kolaborasi ditunjukkan dengan kemampuan dalam kerjasama, berkelompok, dan kepemimpinan beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, keterampilan berpikir kreatif dan inovasi. Tindakan ini perlu dilakukan agar peserta didik mampu bersaing dan menciptakan lapangan kerja yang berbasis industri 4.0. Dan yang terakhir, yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, literasi TIK ini menjadi kewajiban bagi guru agar mampu menghasilkan peserta didik yang siap bersaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Resti Barokah. Mungkin saya di sini hanya menambahkan sedikit saja ya, berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, hal ini sejalan dengan tuntutan pendidikan di era revolusi industri 4.0, yaitu pendidikan yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem cyber. Nah, sistem cyber adalah sistem proses pembelajaran yang dapat berlangsung secara kontinu tanpa batas dan waktu. Mungkin hanya sedikit tambahan saja. Mungkin dari kelompok kalau misalnya ada yang ingin menambahkan jawaban, atau dari audiens juga kalau misalnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari ketiga pertanyaan ini, boleh bisa langsung di unmute. Izin menambahkan. Mangga Abian. Baik, izin menambahkan ya untuk pertanyaan dari Resti Barokah. Tadi sudah dikatakannya sama Salmas dan Yusuf juga mengenai bagaimana mencapai peningkatan dalam kompetensi guru dalam revolusi industri 4.0 ini. Nah, saya menambahkan dalam peran kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran MGMP ini perlu dioptimalkan juga, karena upaya pemberdayaan KKG dan MGMP harus terus dilakukan sehingga tercipta suatu kolaborasi yang berorientasi pada pengembangan diri guru untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, selain itu juga kegiatan lesson study yang dirancang dengan baik akan mendukung peningkatan kompetensi guru. Nah, lesson study ini merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Abian atas tambahan dari jawabannya. Oke, saya tanya lagi kalau misalnya ada yang ingin menambahkan. Mangga Siska. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menjawab mengenai pelatihan apa yang harus diberikan kepada guru dalam meningkatkan kompetensinya. Yang pertama ada di bidang kepemimpinan. Pelatihan ini akan berfokus pada peningkatan kualitas guru di bidang kepemimpinan atau leadership. Dengan menekankan aspek kepemimpinan, maka akan mendorong terjadinya akselerasi peningkatan kualitas pada bidang pendidikan. Pelatihan guru dalam bidang kepemimpinan ini akan mengutamakan ajaran murid yang berfokus pada
student center. Dalam pelatihan ini akan digabungkan juga dengan aspek kepemimpinan pada pembelajaran di sekolah supaya lebih aktif. Diharapkan dengan bekal kepemimpinan ini, maka guru bisa menularkan ilmu yang dimiliki mereka kepada rekan guru lainnya. Dan juga setelah kembali ke sekolah, dalam melakukan proses belajar mengajar, ilmu yang diterima guru dalam pelatihan bisa diterapkan secara maksimal. Selanjutnya ada public speaking. Tujuan dari public speaking untuk guru adalah untuk meningkatkan pemahaman dan menjaga motivasi belajar dari peserta didik. Guru sering mengalami kondisi sulit menyampaikan materi karena terkadang terlalu serius dan menekankan pemahaman pada siswa. Kalau seperti itu, guru dapat membuat siswa akan merasa jenuh mengikuti kegiatan belajar mengajar dan motivasi mereka akan mulai menurun. Kemudian dengan public speaking yang baik, maka guru akan membuat kelas setidaknya memiliki harapan menjadi lebih menyenangkan dan siswa termotivasi untuk belajar lebih baik karena penyampaian guru yang baik dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Guru harus menekankan manfaat dari menguasai materi yang dipelajari dan alasan materi itu kenapa dipelajari. Hal ini itu berguna untuk membangkitkan semangat siswa dalam pembelajaran. Untuk mengoptimalkan public speaking, maka guru harus menjadi teman diskusi peserta didik, bukan hanya sekedar memberikan materi yang disampaikan. Biasakan untuk melatih siswa dalam berbicara dan memulai untuk berdiskusi. Guru bisa memberikan contoh-contoh mudah untuk materi yang sulit dipahami. Mulai juga mengajar dengan mood yang menyenangkan dan ekspresif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya. Kalau misalnya ada lagi yang ingin menambahkan, boleh. Kalau tidak ada, terima kasih kepada Siska, Abian, dan juga Salma yang telah menjawab pertanyaan dari Resi Barokah. Kepada Resi Barokah, apakah pertanyaannya sudah puas? Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, insya Allah cukup puas. Terima kasih. Oke, terima kasih Resi Barokah atas pertanyaannya dan telah dijawab dari kelompok dan juga dari audiens. Bagaimana? Oke, selanjutnya ada dua pertanyaan lagi dari Sandi dan juga Ani. Kalau misalnya, Mangga, Rijal Mangga ingin izin menjawab pertanyaan dari Sandi Ihsan. Ya, disilahkan Rijal. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sandi. Tadi pertanyaan, suaranya jelas gak? Kecil? Jelas tapi kecil. Oh, mohon maaf, terlalu jauh mungkin. Cek. Jelas? Jelas tapi masih kecil, Jal. Ya Allah. Tes. Nah, jelas sudah besar. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang guru yang pilih kasih ya, kalau nggak salah. Ya, dan solusinya gitu, bagaimana? Jika menurut pendapat saya, menurut penglihatan saya sebenarnya guru itu tidak ada niatan untuk pilih kasih. Tetapi di sini ada yang membedakan, yaitu karakter anak yang berbeda. Dan hal itu membuat penilaian dan pendekatan dengan siswa jadi berbeda. Nah, contohnya ada seorang siswa yang selalu mencari perhatian guru dengan berbagai tingkahnya. Nah, tentunya gak mungkin kan jika guru tidak merespon hal itu. Jadi guru pastinya akan merespon, dan siswa lain menilai guru tersebut memperhatikan dan lebih mempedulikan anak tersebut. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada juga siswa yang tidak peduli dengan gurunya.
Bahkan saat gurunya bertanya, ia hanya merespon dengan diam ataupun tidak banyak bicara. Guru pun biasanya tidak akan memaksanya untuk lebih dekat, dan siswa seperti itu akhirnya merasa diabaikan. Nah, jadi jika si siswa ingin dekat dengan seorang guru, jelas guru pun pasti akan memberikan respon yang positif. Dan jika anak tidak mau mendekat, guru pun juga tidak akan memaksa hal itu kan. Jadi sebenarnya jika saya lihat guru itu tidak ada niatan sedikit pun untuk pilih kasih ya. Tetapi memang yang terlihat kadang berbeda tergantung penilaian kita, penilaian siswa ataupun peserta didiknya. Dan juga untuk solusinya, nah, cara guru agar tidak dianggap pilih kasih. Nah, yang pertama ada empati. Nah, berempati kepada seluruh siswa sangat penting agar guru tidak dinilai pilih kasih ke siswa tertentu. Empati membuat guru mengetahui karakter siswa, kebutuhan yang dimiliki siswa, dan juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh si siswa. Dengan demikian, guru yang pintar dapat mengenali semua siswanya. Untuk dapat mengenali karakter siswa, dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan juga mengajak siswa mengobrol santai. Terkadang, guru juga harus dapat memposisikan diri sebagai teman bagi siswa. Nah, kemudian ubah gaya komunikasi. Nah, menjadi seorang guru memang harus menjaga image dan juga wibawa di depan siswa. Namun, hal ini bukan berarti guru pintar harus bersikap dingin dan kaku. Dengan gaya komunikasi yang baik, siswa tetap dapat menilai bahwa guru pintar adalah guru yang baik dan layak dihormati. Jangan sampai untuk menjaga image, guru pintar hanya berbicara kepada ketua kelas saja atau siswa yang pintar saja. Kemudian yang ketiga, bersikap adil. Semua siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Siswa pintar yang selalu mendapat prestasi dan siswa yang mungkin kurang secara akademis juga pasti menginginkan diperhatikan oleh gurunya. Bersikap adil maksudnya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan adalah kunci supaya semua siswa merasa diayomi. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rizal atas jawaban dari pertanyaan dari Santi. Oke, mungkin kepada Santi akan menambahkan. Silahkan, Santi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkannya, tadi apa yang telah dipaparkan oleh Rizal. Kalau Rizal berpandangan bahwa itu mah tergantung sudut pandang siswanya sendiri, tetapi tidak memungkinkan dan melihat fakta yang sangat realistis. Ada loh, Rizal, guru yang seperti itu, bukan karena cara pandang kita, namun emang terlihat jelas gitu loh. Terlihat jelas dan dampaknya dapat dirasakan. Padahal kan karakter seorang guru itu seharusnya dapat bersikap adil, ramah, dan sabar terhadap seluruh siswanya. Siswa yang tersebut tuh, setiap siswa tuh kan ingin dong merasakan kasih sayang dari seorang gurunya yang sama gitu loh. Tidak ingin dibeda-bedakan. Nah, kalau mengenai hal tersebut, sebenarnya ada salah satu fakta yang dialami oleh versi teman saya dan saya sendiri. Kalau dari versi teman saya, dulu tuh ada guru kimia yang seperti itu. Itu mah terlihat jelas menganak-emaskannya tuh bukan dari sudut pandang kita, karena berhubung ada satu orang tersebut tuh yang ikut olimpiade kimia lah istilahnya tuh. Otomatis guru tersebut tuh tiap
mengajar kelasnya tuh pasti, ayo coba A, jelaskan gitu. Ayo coba A, maju ke depan. Sedangkan seharusnya kan siswa lain juga diberi kesempatan untuk berkembang, diberi kesempatan untuk diperlakukan sama gitu loh. Jangan mentang-mentang A yang dipilih sama guru tersebut buat olimpiade, jadi waktu di kelas juga perlakuan guru tersebut tuh fokus terhadap A gitu loh. Emang bagus sih, mungkin agar lebih mengembangkan kemampuan A supaya menang olimpiade kali ya. Nah, terus dampak yang dirasakan oleh teman saya, karena teman saya ini kesal sekali dengan guru yang tersebut, dia itu bagus, dia berpikir positif untuk terus bisa membuktikan gitu loh bahwa ingin terlihat sama guru tersebut kayak, ih ibu mah bener-bener gak pernah ngelirik aku. Coba aku mau belajar yang rajin, pokoknya aku kesel ke ibu, aku mau buktiin bahwa aku juga bisa kayak gitu. Itu bagus ya teman saya. Sedangkan kalau versi saya sendiri, udah itu mah jadi kayak, ih ibu bener-bener, ya udahlah terserah ibu aja, kayak jadi males gitu loh. Kayak karena ada di kelas pun bagai tak dianggap kayak gitu. Itu sih dampak positif dan negatifnya sebenarnya. Nah, mengenai solusi yang tepat yang dapat diberikan itu saya pernah membaca salah satu buku perlakuan guru yang dapat dikenang oleh siswa. Nah, jadi guru tersebut tuh bisa juga loh setiap misalkan pembelajaran sudah nih berjalan beberapa minggu pembelajaran dengan beliau. Nah, beliau tersebut itu tuh beliau tuh memberikan toples yang nantinya akan dipapaikan teh. Pokoknya nanti di toplesnya tuh dipapaikan lah ya. Nah, itu tuh nanti murid-muridnya mengisi kritik dan saran untuk beliau gitu loh, tapi tanpa nama. Karena kan kalau dengan nama kita pasti canggung dong, masa mau ngekritik guru, nanti taruhannya nilai bagaimana. Nah, kayak gitu kan. Jadi tanpa nama aja gitu. Nah, Saul, mohon maaf itu di mute. oh masih di mute. Oke. Tadi sampai mana ya? Kritik dan saran. Oke. Nah, kritik dan saran tersebut tuh ternyata dirasa efektif untuk membangun suasana kelas yang lebih efektif ke depannya, lebih hangat, lebih dekat dengan gurunya. Karena selain kita menilai para siswa juga bisa memberikan kritik dan saran untuk menilai diri kita gitu loh, gimana pada saat mengajar kayak gitu. Itu mungkin solusi yang dirasa efektif. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Santi atas jawabannya. Jadi ada dua cerita ya dari Rizal dan juga Santi. Mungkin di sini saya menambahkan saja jawaban dari pertanyaan Santi ini. Mungkin tadi kan Santi itu guru kimia ya, kalau saya itu guru matematika. Jadi misalkan posisikan kita misalnya jadi guru matematika. Misalkan kita jadi guru. Misalnya datang ke kelas, lalu kita ngajari materi misalnya tentang barisan dan deret misalnya. Setelah kita terangkan materi atau kita jelaskan materi tersebut, pasti kan tidak semua siswa itu langsung paham. Ada beberapa yang paham dan ada yang tidak. Nah, biasanya mungkin yang dimaksud oleh Sandi anak Mas itu siswa yang paham gitu. Jadi dipuji oleh guru mungkin ya. Nggak tahu, soalnya yang saya tangkap seperti itu, tapi mungkin seperti Santi. Nah, jadi untuk solusinya, misalkan masalahnya kan ada di guru, posisikan diri kita sebagai siswa. Misalkan ada teman kita yang tidak bisa, jadi kita saling bantu gitu. Kalau misalnya tidak bisa materi apa, kita langsung bantu. Jadi karena kita rasakan kan jadi guru itu sulit ya, dan juga capek untuk bisa mengajarkan materi, terutama untuk individu gitu. Jadi guru itu tidak bisa langsung mengajar satu-satu ke individu tersebut, kan capek.
siswa itu kan ada berapa? Ada ratusan mungkin ya kalau di SMA. Jadi kita posisikan sebagai siswa itu bantu siswa yang lain gitu kalau tidak ada yang atau yang belum memahami materi tersebut. Mungkin hanya tambahan sedikit saja. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok ataupun dari audiens, boleh. Sebelumnya mohon maaf ya karena jaringan saya kurang bagus. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, bagaimana kepada Sandi? Apakah jawabannya sudah cukup dipahami? Insya Allah jawabannya dapat dipahami. Terima kasih Santi, Rija, Yusef atas jawabannya. Oke, terima kasih Sandi atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan ketiga dari Ani Sylvia. Pertanyaannya itu hal apa saja yang harus dilakukan oleh guru jika dia tidak memiliki keterampilan mengelola kelas agar guru tersebut bisa dianggap sebagai guru yang profesional. Mungkin dari kelompok atau dari audiens ada yang ingin menjawab terlebih. Kalau misalnya tidak ada, saya mencoba mangga kepada Irfan Gustiana menjawab. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Yusef yang sudah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan Ani mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan oleh guru jika dia tidak memiliki keterampilan mengelola kelas agar guru tersebut bisa dianggap sebagai guru yang profesional. Saya rasa ketika guru tidak memiliki keterampilan mengelola kelas, bisa dikatakan kurang profesional karena bisa dilihat juga ya dari makalah yang sudah dikirimkan oleh kelompok 1. Salah satu keterampilan mengelola kelas itu merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki guru. Jadi ketika kita jadi guru, kita harus siap, kita harus bisa mengelola kelas, gitu, mempunyai keterampilan mengelola kelas. Jadi peranan seorang guru dalam mengelola kelas akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk mampu gitu kan mengelola kelas dengan baik. Kendala mengelola kelas akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Jadi kan untuk keterampilan mengelola kelas itu bukan hanya sekedar dalam mengatur posisi duduk ataupun menyimpan barang-barang saja gitu ya, terlebih dari suasana pembelajaran yang sering terganggu oleh siswa itu ya seorang guru juga harus mampu gitu mengatasinya. Jadi kan kita juga harus, jadi intinya gitu, seorang guru juga harus bisa atau harus mempunyai keterampilan mengelola kelas. Jika tidak bisa ya kita harus bisa belajar dari sebelumnya gitu untuk turun ke kelas gitu. Jadi mengelola kelas berarti mengondisikan kelas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi hal tersebut harus dipunyai oleh seorang guru. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Irfan Gustiani. Jadi benarnya kalau misalnya tidak memiliki keterampilan mengelola kelas itu, berarti guru itu harus belajar bagaimana cara agar mengelola kelas dengan baik. Mungkin guru tersebut pada waktu kuliahnya kurang memahami materi mungkin atau tidak mempelajari, jadi pas jadi guru tidak memiliki keterampilan tersebut mungkin. Oke, kalau misalnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ani lagi atau menambahkan. Izin menambahkan, Yosef. Mangga, Miftah Faris. Izin menambahkan ya pertanyaan dari Ani tadi. Sependapat dengan yang disampaikan oleh Irfan Gustiana ya, bahwa guru yang tidak memiliki kemampuan, keterampilan untuk mengelola kelas dengan baik bisa disebut sebagai guru yang tidak profesional. Nah, untuk cara penanggulangan,
memiliki keterampilan mengelola kelas gitu. Nah, untuk tahapannya yang seperti apa? Yang pertama adalah guru harus menguasai landasan kependidikan terlebih dahulu. Nah, landasan kependidikan ini termasuk kepada bagian apa saja? Yang pertama adalah guru harus memiliki atau mengenal mengenai tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian juga yang kedua, guru harus mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat. Kemudian guru harus mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian keterampilan selanjutnya adalah guru harus menguasai bahan pengajaran. Ini tentu guru harus terampil menguasai apa yang akan disampaikan. Kemudian guru juga harus menyusun program pengajaran. Nah, tahapannya seperti apa? Yang pertama ada menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian juga memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. Selanjutnya adalah memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian memilih dan mengembangkan media pengajaran, serta memanfaatkan sumber belajar. Selanjutnya adalah guru juga harus melaksanakan program pengajaran tersebut. Nah, dalam melaksanakan tersebut harus menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat dengan mengatur ruangan belajar serta mengelola interaksi belajar mengajar dengan baik. Selanjutnya, guru juga harus belajar untuk memiliki keterampilan menilai hasil dari proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, yaitu menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran dan menilai proses mengajar murid yang telah dilaksanakan. Nah, mungkin ketika guru dapat melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, setidaknya itu bisa menjadi solusi mengatasi guru yang belum terampil untuk mengelola kelas. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya, Yusef. Oke, terima kasih kepada Mita atas jawaban dari pertanyaan Ani. Mungkin kalau tidak ada lagi, bagaimana kepada Ani? Apakah jawabannya sudah? Ya, mungkin Bapak boleh menambahkan ya. Ya, jadi ini mengenai keterampilan mengelola kelas ya. Jadi di sini kan ada sebagaimana kemarin profesi ya, bahwa untuk profesi itu ada syarat-syarat, ada karakteristik dan ada ciri-cirinya. Nah, demikian juga dalam penguasaan keterampilan guru itu ya. Di sini ada tujuan, ada komponen-komponen dan ada prinsip-prinsipnya ya yang harus dipenuhi. Nah, jadi dalam hal ini seorang guru mampu melaksanakan keterampilan mengelola kelas tentu apabila tujuan, komponen dan prinsip-prinsip tersebut sudah dapat dipenuhi begitu ya. Nah, tadi di makalahnya disebutkan tidak Yusef dan kawan-kawan? Dibahas tidak mengenai tujuan, komponen dan prinsip-prinsip ke 9 keterampilan tadi. Seluruhnya dibahas nggak tujuan, komponen, dan prinsip-prinsipnya? Mohon maaf Pak, di sini jaringan saya kurang bagus. Mungkin nanti dicek lagi di makalah Pak. Ya, jadi nanti kalau belum dibahas nanti ditambahkan ya mengenai tujuan, komponen, dan prinsip-prinsip keterampilan guru ya. Ya, oke, itu mungkin tambahannya. Nah, kemudian untuk guru yang pilih kasih gitu ya. Nah, jadi memang di sini dalam hal ini tentu suatu hal ya yang sering mungkin ya bahkan kadang-kadang terjadi ya dalam pembelajaran sehari-hari gitu ya. Karena kita adalah bangsa yang beragam budaya, adat istiadat dan suku bangsa, agama gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini hal itu tentu menimbulkan konflik juga ya terkadang-kadang gitu ya. Nah, disinilah gitu ya seorang guru memang ya
harus juga tegas gitu ya. Nah, kadang perbedaan agama gitu ya, karena berbeda agama dengan kita gitu ya, untuk guru tersebut karena, tentu saja ya memilih sesuai dengan keyakinan agamanya misalnya ya gitu, ataupun karena suku bangsanya, misalnya orang Sunda gitu ya. Ya tentu karena misalnya di kelas tersebut mayoritas orang Sunda ya. Ya, nah tentu di sini orang yang suku Jawa misalnya, kalau ada suku Jawa tentu merasa, ya sedikit canggung juga begitu ya, karena mayoritasnya di sini orang Sunda. Misalnya kalau kita berbahasa Sunda tentu orang yang suku Jawa, kurang memahami begitu ya, apa yang diucapkan misalnya di kelas, karena tidak mengerti begitu ya dengan bahasanya. Demikian pula mungkin orang Sunda ya kalau bercampur dengan orang Jawa semua gitu ya. Nah tentu bahasanya kadang kurang dipahami gitu. Nah itulah yang mungkin, kesannya guru tersebut pilih kasih atau bagaimana gitu ya. Ya seperti itu mungkin tambahannya dari Oke Pak, terima kasih tambahan eh, jawabannya. Mungkin untuk selanjutnya dilanjut lagi sesi kedua atau sudah saja Pak? Takutnya ada tambahan lagi dari Bapak. Takutnya nanti tidak cukup. ada 30 menit lagi sih waktunya. 30 menit, masih ada 30 menitan. Ya, silakan. Bagaimana apakah bergantian saja kelompok pemateri memberikan masalah pada teman-temannya begitu untuk didiskusikan biar sedikit ini suasananya berbeda begitu. Mungkin dilanjutkan saja pas ke sesi pertanyaan kedua mungkin. Soalnya nanggung ada pertanyaan lagi dari Pina dan juga mungkin dua pertanyaan lagi mungkin untuk sesi diskusi kali ini. Mangga dari Pina Dewi Agustina untuknya. Baik, terima kasih Yusef. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Apa yang menjadi penyebab rendahnya profesionalisme guru? Nah, terus apakah ada upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan profesionalismenya? Terus boleh dijelaskan nggak upayanya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya itu penyebab rendahnya profesional guru dan bagaimana upaya untuk mempertahankan atau meningkatkannya. Lalu yang kedua dari Mai Suryani, kepadanya disilahkan untuk memberi. Terima kasih. Pertanyaannya langsung ya. Kan tadi itu dijelaskan ya tentang keterampilan dasar yang harus dimiliki guru itu salah satunya mengadakan variasi. Nah, pertanyaan itu bagaimana variasi yang bisa diterapkan guru dalam gaya mengajar dan dalam pola interaksi antara guru dan murid agar pembelajarannya itu berjalan efektif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan kembali untuk pertanyaannya ditulis lagi di kolom chat. Oke, mungkin berikan kami lagi waktu untuk berdiskusi agar bisa menjawab pertanyaan dari Pina Delea dan juga dari Man Suryani.
Selanjutnya mungkin kepada Siska akan menjawab pertanyaan dari Vina Delia. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Vina, yaitu apa yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru dan bagaimana upaya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan profesionalisme. Di sini saya akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan yang pertama. Apa yang menyebabkan rendahnya profesionalis guru? Yang pertama, ketidaksesuaian latar belakang keilmuan dengan bidang yang diajarnya. Karena kan masih banyak ditemukan guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sebagai contoh, guru PAI mengajar bidang studi matematika. Padahal apa yang dipelajari di pendidikannya itu beliau belajar mengenai ilmu tentang PAI, bukan tentang matematika. Kemudian ada juga di daerah kita ditemukan guru SD, misal guru misal matematika itu kan berbeda pendidikannya ya. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebab rendahnya profesionalisme guru. Kemudian ada juga guru-guru yang belum, dan hal ini menyebabkan guru tersebut tidak memiliki ilmu yang memadai sehingga tidak mampu mengajar dengan baik. Sebagaimana yang diketahui dalam proses pembelajaran guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, namun juga harus mampu mengelola kelas dengan baik. Kemudian rendahnya minat guru dalam mengembangkan diri. Dalam hal ini masih banyak guru-guru yang malas meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Guru itu merasa sudah cukup dengan gelar yang dimilikinya dan merasa sudah mampu untuk mengajar sehingga tidak perlu lagi mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian masih guru-guru IMB itu memiliki kerja sampingan. Kemudian organisasi guru belum berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Siska yang telah menjawab pertanyaan dari Vina Delia. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Maya Suryani. Kalau ada yang ingin jawab, boleh langsung di-unmute. Izin menjawab, boleh. Siapa dulu ya? Bapak itu aja kelompok dulu. Oh, Mangga Sophie dulu aja. Sama dulu aja kelompoknya. Nggak apa-apa. Oke, tuh. Mangga sama dulu aja. Nggak apa-apa, sama dulu ya. Terima kasih kepada Sophie dan juga Yusef yang telah memberikan saya waktu ya untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi tuh, Mai. Pertanyaannya tuh, bentar. Pertanyaannya, keterampilan dasar yang harus dimiliki guru, kan ada keterampilan yang mengadakan variasi. Pertanyaannya, bagaimana variasi yang bisa diterapkan guru dalam gaya mengajar dan dalam pola interaksi antar guru dan murid agar pembelajaran berjalan secara efektif? Jadi, variasi dalam gaya mengajar itu terbagi menjadi 6 cara. Yang pertama ada variasi suara, memusatkan perhatian, pembuatan kesenyapan sejenak, mengadakan kontak, variasi gerakan badan dan mimik, dan yang terakhir ada mengubah posisi dengan gerak. Nah, untuk yang pertama variasi suara. Variasi suara dapat dilakukan seperti perubahan nada suara dari keras menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah, cepat menjadi lambat, dari suara gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Untuk yang kedua, memusatkan perhatian. Pemusatan dengan lisan diikuti dengan syarat seperti menunjukkan pada gambar yang tergantung di dinding atau papan tulis dan sebagainya.
Untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek kunci, guru dapat menggunakan atau memberikan peringatan dengan bentuk kata-kata. Misalnya, perhatikan baik-baik ya, ataupun jangan lupa dicatat dengan baik, ataupun kata-kata yang lainnya. Yang ketiga yaitu membuatan kesenyapan sejenak. Kesenyapan adalah suatu keadaan atau diam secara tiba-tiba di tengah-tengah kegiatan pembelajaran atau saat menerangkan sesuatu. Kesenyapan tersebut merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Kesenyapan ada untuk memberikan waktu yang berpikir, supaya siswa bisa mengingat kembali informasi-informasi yang mungkin ia hafal, sehingga bisa menjawab pertanyaan guru dengan baik dan juga tepat. Lalu selanjutnya ada mengadakan kontak. Nah, pada saat guru berbicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya pandangan guru menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata siswa untuk menunjukkan hubungan yang intim dengan mereka. Kontak pandang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, seperti membesarkan mata atau tanda tercengang. Atau dapat juga digunakan komunikasi yang kuat. Misalnya nih, ada memasang ekspresi wajah yang penuh semangat, ceria, dan mendukung suasana belajar yang kondusif agar siswa tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan. Lalu yang terakhir ada mengubah posisi yang bergerak, posisi gerak. Nah, perpindahan posisi selain bermanfaat bagi guru agar tidak jenuh, juga agar perhatian siswa tidak monoton. Sebaiknya pergerakan atau perpindahan posisi guru didasarkan pada tujuan. Misalnya karena sebelah kanan kelas terdapat siswa yang ribut nih, atau maka dengan perpindahan siswa guru ke sebelah kanan dapat mengurangi atau menghentikan kegaduhan siswa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Salma. Selanjutnya Sophie, mangga disilakan. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menambahkan jawaban dari Salma mengenai pertanyaan dari Mai Suryani. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat dari Salma Febrilia Dewi. Salma telah menjelaskan bagaimana variasi dalam gaya mengajar antara guru dengan siswanya agar berjalan secara efektif. Namun di sini saya akan sedikit menambahkan bahwa variasi itu sangat dibutuhkan oleh seorang siswa. Karena mengapa? Karena dengan adanya variasi biasanya kita sebagai siswa tidak bosan gitu dengan kegiatan belajar mengajar seperti itu aja. Nah, variasi di sini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa tersebut agar siswa tersebut bisa menjadi lebih konsentrasi lagi dan termotivasi. Nah, sehingga proses belajar mengajar itu berjalan secara dinamis, atau dalam kata lain selalu terjadinya variasi di setiap pembelajaran berlangsung. Nah, proses pembelajaran ini jika kita melakukan variasi akan lebih menarik jika dijalani dengan penuh variasinya. Nah, adapun variasi dalam pola interaksi antara guru dengan siswa, yang pertama yaitu variasi dalam pengelompokan peserta didik. Nah, biasanya kan guru selalu melakukan kegiatan berkelompok ya. Nah, biasanya selalu ada kelompok kecil ataupun kelompok besar. Nah, bisa dengan variasi antara kelompok kecil, kelompok besar, dan juga perorangan. Nah, untuk yang kedua yaitu variasi tempat kegiatan pembelajaran. Nah, agar siswa tidak jenuh, biasanya dilaksanakan di kelas-kelas saja. Biasanya ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, biasanya di bawah pohon rindang. Nah, untuk yang ketiga yaitu variasi dalam pola pengaturan guru, yaitu seseorang guru dengan tim belajar di setiap kelas. Yang keempat ada variasi dalam pengaturan hubungan guru dengan peserta didik, yaitu secara tidak langsung ataupun melalui media. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada
variasi dalam struktur peristiwa pembelajaran, yaitu secara terbuka ataupun tertutup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tambahan terakhir dari Santi Aulia kepadanya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menambahkan pertanyaan dari Mei ya tadi. Nah, tadi itu telah disinggung nih oleh Sofi, katanya tuh ada pola variasi media pembelajaran. Nah, benar sekali bahwa variasi pembelajaran itu sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Tadi telah dipaparkan oleh Sofi bagaimana pentingnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut atau lebih rinci dari pola variasi media pembelajaran. Nah, seorang guru juga harus bisa nih merancang pembelajaran dengan media pembelajaran yang berbeda-beda setiap harinya, karena setiap subbab-subbabnya disesuaikan. Karena kan bukan tidak mungkin bahwa setiap anak didik itu mempunyai kemampuan indera yang berbeda-beda. Ada yang lebih enak membaca aja, ada yang lebih enak mendengar aja, ada yang lebih enak dengan meraba-raba, kayak gitu kan. Nah, jadi variasi media pembelajaran itu sangat penting untuk meningkatkan keefektivitasan pembelajaran. Variasi media pandang, visual, variasi media dengar, audio, variasi alat yang dapat didengar, dilihat, ataupun diraba. Lalu selanjutnya ada juga variasi yang dapat digerakkan. Kalau dalam pembelajaran IPA ada kan itu, tengkorak-tengkorakan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Santi atas jawabannya. Jadi seperti itu ya. Mungkin di sini ada Rijal yang ingin menjawab pertanyaan dari Vina Delia yang tadi yang pertama ya. Mangga kepada Rijal, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari Vina ya. Tadi kan apa yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru dan bagaimana upaya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan profesionalisme. Nah, tadi untuk penyebab rendahnya profesionalisme telah dijawab oleh Siska ya. Nah, untuk mempertahankan atau meningkatkan profesionalismenya belum terjawab, jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, upaya meningkatkan profesionalisme guru harus didukung oleh banyak pihak ya. Contohnya pemerintah, instansi tempat guru mengajar, dan juga diri guru sendiri. Nah, berikut adalah cara-cara meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, salah satu upaya pemerintah meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Pemerintah juga mengadakan program-program sehingga guru memiliki akuntabilitas yang memadai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam mendidik siswa. Kemudian yang kedua, aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru dan juga komunitas guru. Nah, strategi pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengupgrade kemampuan dan keterampilan si guru. Untuk mendapatkan inspirasi, tidak harus belajar dari seorang profesor atau orang yang memiliki gelar lebih tinggi dari kita. Justru belajar dari sesama yang sudah berhasil mempraktikkan strategi atau terobosan besar adalah pembelajaran sangatlah penting karena tidak hanya sekedar teori saja. Kemudian, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran.
Pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Saat ini banyak sekali pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas guru, baik secara online maupun offline. Guru yang pintar dapat mengikuti berbagai pelatihan yang mengajarkan berbagai keterampilan untuk menunjang pembelajaran seperti pelatihan IT, menggambar, coding, dan yang lainnya. Jadi, untuk menjadi guru yang profesional, guru pintar tidak hanya belajar tentang strategi, tetapi harus diimbangi dengan keterampilan lainnya juga. Dan juga yang keempat, banyak membaca. Buku adalah salah satu sumber belajar tidak hanya bagi siswa, tetapi bagi guru juga. Jangan sampai guru pintar hanya menyuruh siswa untuk gemar membaca tanpa memberikan teladan kepada mereka. Guru yang pintar dapat membaca buku yang mengandung pengetahuan seputar konten pelajaran, kompetensi pedagogik, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sumber bacaan dapat berasal dari perpustakaan sekolah, koleksi pribadi, artikel, dan juga buku digital yang bisa diakses di internet. Mungkin sekian dari jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rijal atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin terakhir satu lagi penambahnya dari Zahra Awalia, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Yosef. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Rijal yang tadi mengenai peningkatan profesionalisme guru. Nah, yang pertama itu diadakannya penyetaraan guru-guru. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 itu mengamanatkan bahwa guru harus memiliki pendidikan minimal sarjana 1 yang sesuai bidangnya. Nah, mungkin itu sangat menekankan sekali ya agar guru-guru itu disamaratakan. Misalkan di sini ada yang jurusannya PGSD, berarti kesananya itu guru itu mengajar di SD. Nah, kemudian kita juga nanti kan akan menjadi lulusan sarjana pendidikan, namun di bidangnya di bidang matematika. Nah, jadi nanti kita mengajarnya itu bukan di SD, tapi di SMP ataupun SMA, karena bidang kita itu di matematika jenjang SMP dan SMA. Nah, selanjutnya di sini juga selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi. Nah, program sertifikasi telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam atau Dit-Binrua melalui proyek peningkatan mutu pendidikan dasar atau ADB Loan 1442 INO yang telah melatih 805 guru MI dan 2.646 guru MTS dari 15 kabupaten dalam 6 wilayah provinsi, yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Kalimantan Selatan. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi penekanan untuk peningkatan profesionalisme dari profesionalisme guru menurut saya yaitu penyamarataan pendidikan. Nah, karena dilihat dari survei, ya beberapa survei, ada beberapa guru yang dia itu mengajar, misal guru SBK, tetapi latar belakangnya itu sarjana agama atau sarjana yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Zahra atas jawabannya. Mungkin kita langsung saja ke kesimpulannya karena waktu sudah mepet. Lalu kesimpulan dari perkuliahan hari ini yaitu perkembangan profesi guru di Indonesia. Mulanya guru Indonesia itu diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Lalu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru yaitu yang pertama keterampilan membuka dan menutup pelajaran, lalu keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Lalu kompetensi yang harus dimiliki guru profesional itu ada 4. Yang pertama ada
kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam sesi diskusi. Mohon maaf kepada Ira dan Rizka karena karena sesi diskusinya sudah habis, jadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ira dan juga Rizka. Oke, sekian dari kelompok kami kembalikan lagi ke Bapak Dian Kurnia. Ya, terima kasih ya. Permasalahan yang menarik ya, dan jawaban yang diberikan pun ternyata memang cukup bagus, cukup baik ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, mudah-mudahan seluruhnya merasa puas ya dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok pemateri ya. Mungkin sedikit juga Bapak memberikan tambahannya. Ya, sini. Ya, jadi ya, jadi memang pada saat ini pembahasannya menyangkut bagaimana seorang guru itu ya, peran guru, emansipator, pengelolaan kelas, variasi, dan mengapa, bagaimana meningkatkannya ya. Bagaimana yang disampaikan ya, bahwa pendapat yang menyatakan bahwa mengajar adalah penyampaian atau penerusan pengetahuan. Ini sudah semakin jarang ya begitu. Nah, jadi mengajar sering dimaknai sebagai perbuatan yang kompleks ya di sini. Jadi penggunaan secara integratif sejumlah keterampilan, menyampaikan pesan, pengintegrasian keterampilan-keterampilan yang dimaksud dilandasi oleh seperangkat teori dan diarahkan oleh suatu wawasan. Nah, sedangkan aplikasinya secara unik dalam arti secara simultan dipengaruhi oleh komponen belajar mengajar. Nah, komponen yang dimaksud yaitu tujuan yang ingin dicapai, pesan yang ingin disampaikan, subjek didik, fasilitas dan lingkungan belajar, serta yang tidak kalah pentingnya keterampilan. Nah, kebiasaan serta wawasan guru tentang diri dan misinya sebagai pendidik. Nah, agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, maka pengajar harus memberdayakan diri sendiri dan para siswanya. Siswa diharapkan mempunyai kompetensi yang diajarkan. Mereka diposisikan sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dan dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Seperti yang tadi telah dibahas ya untuk itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya mengenai komponen, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya. Itu kompetensi pedagogi,
pengelolaan pembelajaran peserta didik, kepribadian, profesional, sosial, dan sosial ya. Nah, itu berhubungan dengan bagaimana variasi ya, bagaimana tingkah laku gitu ya, mengarahkan peserta didik, terus situasi di mana harus bertindak tegas mungkin ya, dan berdiam diri ketika pengajaran gitu ya, atau bagaimana pengelolaan tingkah laku, pemberian contoh yang positif gitu ya, dan ruangan mungkin ya, media pembelajarannya bervariasi penggunaannya ya, seperti itu ya. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Bagaimana kiat-kiat menjadi atau mengembangkan profesionalisme guru ya. Jadi harus inspiratif, inovatif, dan kreatif ya. Ya mungkin itu ya sedikit tambahan dari Bapak. Dan mudah-mudahan cukup puas ya, atau nanti kalian dapat mencari lagi ya sumber-sumber yang relevan dengan bahasan yang dibahas hari ini. Oke, selanjutnya mungkin bahasan mengenai yang ditampilkan kelompok 1 sudah selesai mungkin ya. Nah, berarti kelompok berikutnya ya yang akan tampil kelompok 2 ya, dengan materi komponen-komponen pendidikan guru ya, dan komponen-komponen profesi guru ya. Ya, oke. Kelompok 2 untuk minggu depan silahkan mempersiapkan diri ya. Dan metodenya kita putuskan mungkin pada hari Jumat ya, apakah masih daring atau sudah bisa kita luring kembali ya. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita dapat cukupkan ya pertemuan hari ini. Ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan laporannya Bapak tunggu ya. Nanti sesuai dengan revisi dan masukan saran hari ini. Mungkin bentuknya print out ya. Nanti mungkin bisa dikumpulkan kalau tidak ada waktu di meja Bapak atau pada saat perkuliahan ya. Oke, mungkin demikian dan Bapak mohon izin leave dari Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.